Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sobat-sobat fisika dan adik-adik sekalian. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membagikan video tentang bagaimana pembuktian rumus dan nilai kecepatan cahaya, yaitu C sama dengan 1 per akar mu 0 kali epsilon 0 yang nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Oke, kita simak video berikut ini. Cahaya itu dipandang sebagai partikel dan cahaya juga dipandang sebagai gelombang elektromagnetik, karena cahaya itu memiliki dualisme atau sifat sebagai gelombang elektromagnetik dan cahaya juga bersifat sebagai partikel. Untuk kali ini saya akan menurunkan atau membuktikan rumus kecepatan cahaya dengan menggunakan persamaan gelombang elektromagnetik. Nah, kita lihat di gambar ini, di mana dalam gambar ini adalah gelombang yang ditimbulkan oleh perpaduan dari medan listrik dan medan magnet. Secara teori, bahwa perpaduan antara medan listrik dan medan magnet akan menimbulkan gelombang elektromagnetik. Baik, di sini kita akan mulai dari dua persamaan, yang dimana dua persamaan ini masing-masing adalah untuk persamaan yang pertama, yaitu persamaan untuk diferensial medan listrik, dan persamaan yang kedua adalah persamaan diferensial dari medan magnetik. Kita dapatkan persamaan medan listrik. Persamaan diferensial untuk medan listrik adalah dou E per dou X sama dengan minus dou B per dou T. Ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian yang persamaan yang kedua yaitu dou B per dou X sama dengan minus epsilon 0 kali mu 0 kali dou E per dou T. Kita jadikan ini sebagai persamaan yang kedua. Oke, kita lanjut ke pembuktian rumusnya. Yang pertama, kita akan turunkan persamaan 1 terhadap X. Maka di sini kita pakai operatornya adalah dou per dou X kali dengan dou E per dou X sama dengan dou per dou X kali dengan minus dou B per dou T. Oke, jadi nanti kita tukar posisinya. Jadi dou kali dou E yaitu dou kuadrat E, dan dou X kali dou X adalah dou X kuadrat sama dengan minus dou per dou T kali dengan dou B per dou X. Jadi sekarang kita substitusikan persamaan 2, yaitu persamaan magnetiknya atau persamaan diferensial dari magnetik ke dalam persamaan ini, sehingga diperoleh dou kuadrat E per dou X kuadrat, dou kuadrat E per dou X kuadrat sama dengan minus dou per dou T kali dengan minus epsilon 0 kali mu 0 epsilon 0 kali mu 0 dou E per dou T. Minus kali minus hasilnya adalah plus, sehingga diperoleh dou kuadrat E per dou X kuadrat sama dengan epsilon 0 kali mu 0 dou kuadrat E per dou T kuadrat. Nah, kita jadikan ini sebagai persamaan diferensial gelombang elektromagnetik. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita ambil persamaan umum gelombang yang terkait, di mana dari gambar tadi kita akan memperoleh persamaan gelombangnya, yaitu dari medan listrik, yaitu E sama dengan E0 sin omega T kurang Kx. Nah, ini kita jadikan sebagai persamaan 4, di mana omega ini adalah 2pi kali F dan K ini adalah bilangan gelombang yang nilainya 2pi per lambda. Oke, selanjutnya kita turunkan persamaan 4 terhadap X. Jadi ini kita turunkan sebanyak 2 kali. Diturunkan terhadap X yang pertama disebut dengan turunan pertama. Maka diperoleh dou E per dou X sama dengan dou per dou X. Masukkan nilai E nya, yaitu E0 sin omega T kurang Kx. Nah, untuk turunan diferensial seperti ini kita menggunakan diferensial parsial, di mana kita buat permisalan sin omega T kurang Kx itu dimisalkan sebagai U, dan omega T kurang Kx itu sendiri adalah V. Maka diferensial dari du per dv, yaitu turunan dari sin adalah min cos V, dan dv per dx yaitu minus K. Nah, persamaan turunan parsialnya kita tuliskan du per dx sama dengan du per dv kali dv per dx. Sini kalau kita coret dv nya hilang, akan kembali ke posisi semula. Sehingga dari permisalan ini kita dapatkan
nilai dari masing-masing diferensialnya yang di atas, yaitu minus cos V dikalikan dengan dV per dx. du per dv nilainya adalah minus cos V, dan dv per dx nilainya min k. Minus kali minus hasilnya plus, maka k cos V, dimana V itu sendiri adalah omega t kurang kx. Maka kita tuliskan secara lengkap, yaitu k cos omega t kurang kx. Nah, dari persamaan ini kita tuliskan yaitu dou E per dou X, atau turunan pertama terhadap X nya, yaitu K kali E0 cos omega T kurang Kx. Kita namakan ini sebagai persamaan 4A. Kemudian dari persamaan 4A ini kita turunkan lagi terhadap X, atau turunan kedua dari dou E atau dou kuadrat E per dou X kuadrat sama dengan dou per dou X. Kita tuliskan ulang persamaan di atas. Kemudian kita buat pemisahan yang sama, di mana fungsi U nya yaitu cos omega T kurang Kx, V nya sama dengan yang di atas. Sekarang kita cari du per dv nya, yaitu turunan dari cos adalah min sin V, dan turunan dari persamaan ini terhadap X berarti tinggal minus K, sehingga turunan parsial kita dapat tuliskan secara lengkapnya, yaitu du per dx sama dengan du kali du per dv kali dv per dx. Nilai du per dv nya yaitu min sin V, sedangkan nilai dv per dx nya adalah min k. Minus kali minus hasilnya adalah plus, sehingga k kali sin V sama dengan k sin omega t kurang kx. Artinya kita masukkan nilai V nya, yaitu persamaan V nya yaitu omega t kurang kx. Oke, lanjut. Kita masukkan persamaan ini ke persamaan yang ini, yaitu persamaan di atas tadi, sehingga diperoleh dou kuadrat E per dou X kuadrat sama dengan K kali E0 kali dengan K sin omega T kurang Kx. Nilai K sin omega T kurang Kx ini adalah nilai dari diferensial parsial yang kita uraikan di atas dari cos omega T kurang Kx, sehingga diperoleh dou kuadrat E per dou X kuadrat sama dengan K kuadrat, karena K kali K sama dengan K kuadrat, dan nilai E0 kali sin omega T kurang Kx. Nah, kita namakan ini sebagai persamaan 4B. Kemudian yang berikut, karena E ini adalah nilai persamaan gelombangnya, E sama dengan E0 sin omega T kurang Kx, maka persamaan 4B kita dapat sederhanakan menjadi dou kuadrat E per dou X kuadrat sama dengan K kuadrat kali dengan E, di mana E ini adalah E0 sin omega T kurang Kx. Baik, kita akan lanjut, yaitu dengan cara yang sama. Kita turunkan persamaan 4 atau persamaan gelombang tadi terhadap fungsi T. Kita cari dulu persamaan turunan pertamanya atau diferensial pertama, yaitu dou E per dou T nya sama dengan dou per dou T kali E0 sin omega T kurang Kx. Nah, kita dengan menggunakan permisalan yang sama, menggunakan diferensial parsial, maka U itu U sama dengan sin omega T kurang Kx, dan omega T kurang Kx itu sendiri adalah V, berarti ada U dan V, maka turunan dari du terhadap dv yaitu minus cos V, dan dv per dt omega nya, sedangkan minus k ini hilang 0, sedangkan omega T turunan dv terhadap dt, turunan dv terhadap dt apabila diturunkan terhadap t, maka sisanya adalah omega, sehingga persamaan parsialnya, diferensial parsialnya du per dt sama dengan du per dv kali dv per dt. Nah, di mana du per dv adalah minus cos V dan dv per dt nya adalah omega, maka diperoleh hasil minus omega kali cos V. Secara lengkapnya minus omega cos omega t kurang kx. Nah, persamaan ini kita masukkan di persamaan yang di atas, diperoleh E0 nya tetap sebagai sebuah konstanta, E0 kali dengan nilai ini minus omega cos omega t kurang kx, sehingga diperoleh minus omega kali E0 cos omega t kurang kx. Ini sebagai persamaan yang 4C. Kemudian langkah yang berikut, kita turunkan terhadap T juga, atau turunan kedua, yaitu dou kuadrat E per dou T kuadrat sama dengan dou per dou T. Kita masukkan nilai yang kita peroleh dari persamaan 4C tadi, yaitu minus omega kali E0 cos omega T kurang kx.
kita buat permisalan lagi dengan cara yang sama, yaitu cos omega T kurang Kx nya adalah U dan omega T kurang Kx nya sendiri adalah V. Maka turunan dari cos adalah min sin V dan turunan dari omega T kurang Kx adalah omega, sehingga kita tuliskan persamaan parsialnya yaitu du per dt nya, dimana du per dv nya adalah minus sin T, dv per dt nya sama dengan omega, maka diperoleh minus omega kali sin V atau minus omega sin omega T kurang Kx. Sehingga persamaan ini kita masukkan ke persamaan di atas, kita kalikan, maka diperoleh minus omega kali E0 kali dengan minus, ini minus tetap omega kali E0 nya, tinggal hasil diferensial dari cos omega T kurang Kx nya yaitu minus omega sin omega T kurang Kx, sehingga minus kali minus adalah plus dan omega kali omega adalah omega kuadrat, E0 nya tetap dan sin omega T kurang Kx. Oke, kita peroleh dou kuadrat E per dou T kuadrat adalah omega kuadrat E0 sin omega T kurang Kx. Kita namakan ini sebagai persamaan 4D. Kemudian kita sederhanakan lagi dengan cara yang sama seperti yang pertama, di mana E0 sin omega T kurang Kx adalah nilai dari E, maka persamaan 4D dapat dituliskan bentuk lain atau bentuk sederhana, yaitu dou kuadrat E per dou T kuadrat sama dengan omega kuadrat E. Ini sebagai persamaan 6. Langkah yang berikut adalah kita masukkan persamaan 5 dan 6 ke dalam persamaan 3. Persamaan 3 adalah persamaan diferensial gelombang elektromagnetik. Kita substitusi masing-masing persamaannya dari persamaan 5 dan persamaan 6. Dari dou kuadrat E per dou X kuadrat hasilnya adalah K kuadrat E, dan nah di sini kita masukkan persamaannya masing-masing. Dou kuadrat E per dou X kuadrat nilainya persamaan adalah K kuadrat E, sedangkan dou kuadrat E per dou T kuadrat adalah omega kuadrat kali E, sedangkan ini tetap, sehingga di sini akan hilang E di ruas kiri dan ruas kanan, tinggal sisanya adalah K kuadrat sama dengan epsilon 0 kali dengan nu 0 kali dengan omega kuadrat. Sehingga nanti kita tarik omega kuadrat ke ruas kiri atau perbandingan K kuadrat per omega kuadrat sama dengan epsilon 0 kali dengan nu 0, dimana kita uraikan lagi K ini diperoleh dari 2pi per lambda dan omega atau kecepatan sudutnya yaitu 2pi f, sehingga perbandingan K kuadrat dan omega kuadrat diperoleh. Kita masukkan nilainya 2pi per lambda dipangkatkan 2 dan 2pi f dipangkatkan 2, hasilnya 4pi kuadrat per lambda kuadrat dibagi dengan 4pi kuadrat f kuadrat, sehingga di sini nanti akan hilang 4pi kuadrat, hilang pembilang dan penyebutnya hilang, tinggal sisanya adalah 1 per lambda kuadrat f kuadrat, dimana lambda kuadrat kali f kuadrat adalah c kuadrat, sehingga kita tuliskan 1 per c kuadrat. Nah sekarang persamaannya itu K kuadrat, artinya K kuadrat per omega kuadrat adalah c per c kuadrat, kita tuliskan di sini sama dengan epsilon 0 kali nu 0, maka kita balik c kuadrat berarti 1 per epsilon 0 kali nu 0, sehingga diperoleh c sama dengan akar dari 1 per epsilon 0 kali nu 0, atau bisa dituliskan dalam bentuk lain yaitu C sama dengan 1 per akar dari epsilon 0 kali nu 0, dimana C sama dengan 1 per akar epsilon 0 kali nu 0 ini adalah persamaan dari kecepatan atau kelajuan cahaya. Oke, itulah langkah-langkah untuk mencari atau membuktikan persamaan kecepatan cahaya yang diperoleh dari persamaan gelombang elektromagnetik. Baik, yang berikutnya kita akan membuktikan nilai C itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, dari pembagian ini kita akan buktikan nilai C adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, yaitu dimana masing-masing tetapan ini epsilon 0 adalah nilai dari permitivitas listrik yang nilainya 8,85 kali 10 pangkat 12 C kuadrat per Newton meter kuadrat, sedangkan nu 0 adalah tetapan permeabilitas magnetik yang nilainya adalah 4pi kali 10 pangkat 7 Weber per ampere meter. Kemudian nilai pi sendiri adalah 3,14159 26535899. Jadi maksud saya mengambil nilai desimal yang banyak
agar perhitungannya lebih akurat. Kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam persamaan di atas untuk mencari nilai C, untuk membuktikan nilai C ini. Maka 1/8,85 kali 1 per akar dari 8,85 kali 10 pangkat 12 C kuadrat per nm kuadrat kali dengan 4pi kali 10 pangkat 7 Weber per Am per meter. Nah, hasilnya kita kalikan 4 kali V, yaitu 3 kali 1,4159 dan seterusnya, kali 10 pangkat 7 Weber per Am per meter. Kemudian yang berikut, hasil dari perkalian 8,85 kali dengan 4 kali dengan 3 atau nilai pi nya diperoleh 111,2379937079 kali 10 pangkat 19 C kuadrat per Newton meter kuadrat kali Weber per Am nya. Kemudian yang berikut kita akan peroleh, atau kita karena akar maka maka eksponennya bilangan berpangkat kita ubah ke bilangan yang bisa dibagi. Maka di sini kita akan mundurkan komanya sebanyak 3 kali, 1, 2, 3, berarti 0,11. Sedangkan kalau bilangan pokoknya diperkecil maka pangkatnya diperbesar. Jadi sini dari 10 pangkat 19 diperbesar menjadi 10 pangkat min 16. Artinya karena dimundurkan desimalnya sebanyak 3 kali, maka pangkatnya juga diperbesar sebanyak 3 kali. Pangkat minus menuju ke 16 ke kanan, berarti 19, 18, 17, 16 ya. Berarti kita ubah dari 111 kita jadikan 0,111. Artinya kita mundurkan sebanyak 3 desimal ke belakang. Berarti pangkatnya juga diperbesar sebanyak 3 kali, yaitu minus 19 diperbesar menjadi minus 16. Akar dari 0,112123799370079 kali 10 pangkat min 16, hasilnya adalah 0,33485201976158 kali 10 pangkat min 8. Karena kalau dicabut akar berarti min 16 dibagi 2 menjadi minus 8. Sedangkan satuannya sekon kuadrat jadi sekon dan meter kuadrat jadi meter, jadi sekon per meter. Kemudian nanti dibagi 1 per angka ini 0,33, seterusnya diperoleh 2,998633804661127 diperoleh 2,998633804661127 kali 10 pangkat 8. Di sini pangkatnya minus, kalau dinaikkan ke atas menjadi pangkat positif. Sehingga dari nilai ini kita bulatkan menjadi mendekati 3, sehingga dibulatkan menjadi C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sehingga terbukti bahwa nilai C adalah 3 kali 10 pangkat 8 dari rumusan ini. Sekian dari saya. Mungkin ini yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat sobat dan teman-teman fisika dan adik-adik sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita berjumpa lagi dalam video tutorial berikutnya, dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.